Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adikku sekalian yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini musibah demi musibah dijalani oleh umat manusia ya Pak ya. Kalau ada musibah itu jangan membicarakan penyebabnya ya Pak ya. Kalau membicarakan penyebabnya itu berarti nuduh. Kenapa di Semeru terjadi bencana? Karena begini-begini, nuduh. Ya nggak boleh lah. Jadi kalau terjadi bencana, ya apa yang kita bisa perbuat? Itu. Ini kan Masya Allah ya Pak ya, itu orang-orang yang gak punya akhlak ya. Kalau ada orang, ada bencana, terus berbicara penyebabnya. Nanti macam-macam kan penyebabnya. Ada yang dari sudut agama, ada yang dari sudut lingkungan dan seterusnya. Sama Pak, kalau ada orang umpamanya orang itu kena musibah, terus kita bicara perilaku dia. Oh dia kan anu. Nah berarti nuduh kan ya Pak ya. Nggak bener. Ya nggak usah seperti itu. Itu yang seperti itu simpan. Pelajaran buat kita. Ini di medsos kan banyak ya Pak ya. Ada Nyiro Kidul, ada macem-macem gitu ya. Ya jadi nggak jelas gitu ya. Nah itulah. Ya udahlah, kalau ada bencana apa yang bisa kita perbuat?
Nggak usah kita itu membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu pasti, itu nggak usah. Doakan ya, ambil pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Nah itulah mestinya. Yuk kita teruskan kaji kita, masih surah An-Naml, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Minggu depan kita pindah kepada surah Al-Qasas. Seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'in yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati allati harrama wa lahu kullu syai' hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai' walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ayat-ayat yang sebelumnya itu di sana menggambarkan
bagaimana orang-orang itu nanti di akhir zaman, di hari akhirat nanti itu dikumpulkan, ya dikumpulkannya itu bergelombang-gelombang, terbagi-bagi. Jadi bergelombang-gelombang. Kalau kita lihat pada ayat yang lain, gambarannya ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya, jadi ke neraka jahanam mereka bergelombang. Nanti juga ilal jannati zumara, ke sorga juga bergelombang. Ini ada beberapa tafsiran. Nanti kalau umpamanya bergelombang itu di sana itu ada sekelompok orang yang ahli apa gitu. Umpamanya orang yang suka judi. Nanti kumpulannya orang-orang yang suka judi. Kalau kumpulan orang yang suka berzina, kumpulan dengan orang yang berzina di situ. Nah, itu yang masuk ke neraka. Nanti yang masuk ke surga pun demikian, Pak. Masuk ke surga itu bergelombang-gelombang. Ada orang yang suka dengan sholat qiyamul lail, terkumpul dengan orang yang suka sholat qiyamul lail. Nanti dengan orang yang suka berjamaah. Nah, itu juga nanti berkumpul dengan orang yang suka berjamaah. Ini kalau di beberapa pendapat ulama itu begini, Pak. Kalau kita, Pak, dihitung satu persatu amalan kita di hadapan Allah dibandingkan dengan yang Allah berikan kepada kita, nggak ada apa-apanya, Pak. Makanya kalau orang itu masuk surga mengaku karena dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Makanya perintah untuk berjamaah itu penting. Berjamaah itu penting. Kalau orang itu memutuskan sesuatu, ya itu kalau sendirian itu bisa jadi banyak kekurangan. Di samping nggak ada yang bela, Pak, kalau ada masalah. Tapi kalau permasalahan itu diputuskan oleh banyak orang, orang itu dilibatkan, setidaknya dia itu ketika dipanggil itu kan dihormati, diorangkan. Ketika ada masalah nanti bisa ikut menjawab, kira-kira seperti itu. Di desa kita begitu nggak, Pak? Kalau ada masalah terus tokoh-tokohnya diundang gitu. Ini ada masalah, tolong yuk bareng-bareng kita pecahkan. Seperti itu nggak, Pak? Enggak ya? Aduh. Jadi pendapat satu orang itu tidak lebih bagus daripada pendapat dua orang. Artinya pendapat yang dua orang lebih bagus. Pendapat tiga orang lebih bagus daripada pendapat dua orang. Pendapat tiga orang itu tidak lebih bagus daripada pendapat yang empat orang. Nah ini, makanya penting sekali musyawarah. Begitu juga kita berada di kendaraan yang namanya at-taubah, ini juga penting, Pak. Kalau kita itu masuk nanti di akhirat, kita wadahnya itu tempat ibadah. Gak ada tempat ibadah itu ampul ke neraka, gak ada. Adanya ke surga. Nah, oleh karena itu kita ini disuruh berjamaah, nanti hitungannya itu bukan satuan, Pak, tapi gelondongan. Ini jamaah Masjid At-Taubah. Enggak lihat Tajuddin ada enggak. Pak Jen ada enggak? Pak Didin ada enggak? Enggak seperti itu. Pokoknya kita itu masuk di dalamnya, ya udah gelondongan. Nah itulah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Begitu juga ilal jannati zumara. Ke surga pun kita itu berkumpul. Nah ini kan sebenarnya kalau kita itu mempelajari ajaran agama dengan seksama gitu ya Pak ya, kita itu enak Pak. Kalau kita memahami ajaran agama dengan benar. Dan nggak ada istilah faktor-faktor A, I, U, ada dorongan siapa? Nggak ada. Insya Allah bersih kajiannya.
Tapi kalau ada pesanan-pesanan, Pak, ada yang nyinyir, Pak. Gitu. Kalau pesanan. Tapi kalau pure, bersih karena Allah, maka orang pun akan menyatakan iya. Itulah firman Allah. Itulah yang Allah nyatakan. Karena Al-Quran adalah fitrah. Karena Al-Quran yang sejalan dengan manusia. Tidak lain dari firman Allah. Ya, jadi di sini ya dikumpulkan, nanti kita itu bergelombang-gelombang. Terus ketika di sana itu ada orang-orang yang suka mendustakan, suka memainkan ayat Al-Quran, maka dinyatakan akadzabtum bi ayati. Udah, kalau Allah itu bertanya seperti itu, mereka itu tidak bisa ngomong. Ya, bahkan dalam surat Yasin kan jelas ya Pak ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi bukan mulutnya yang ngomong. Yang ngomong itu tangannya yang bekerja. Yang ngomong apa? Kakinya yang bekerja, yang jadi saksi. Mulut yang suka bisa mempermainkan ucapan yang tidak sesuai dengan hatinya terkunci. Nah ini. Jadi ya inilah gambaran nanti orang-orang yang suka mendustakan, suka memainkan agama, suka membolak-balikan mana yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang mubah menjadi abu-abu dan seterusnya. Nah ini. Nanti ketika di hadapan Allah, dia itu bungkam, tidak bisa berbicara. Nah, ini juga kalau kita lihat lagi, diingatkan adanya malam dan siang. Itu tujuannya Allah apa? Menjadikan malam dan siang. Malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk bermuamalah, dan seterusnya. Nah, terus kalau kita lihat sudah seperti itu, wa yauma yunfahu fis-sur. Yunfahu. Ini kalau Pajen ngerti ya Pajen ya. Yunfahu. Mabni majhul ya Pak ya. Dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Ini artinya bukan meniup tapi ditiupkan. Ya, jadi kalimat itu kalau di dalam bahasa Arab ada istilah kalimat yang mabni majhul, yang dijadikan kalimat itu tidak menjadi kayak kalimat yang muta'addi yang memerlukan objek ya, tapi ini menjadi objek sendiri. Wanufiho dan ditiupkan. Jadi kalau wanufiho itu bukan meniupkan. Begitu juga asalnya itu yunfa yanfuhu nafaho yanfahu. Nah, asalnya seperti itu. Yunfahu itu artinya ditiupkan. Jadi beda ya. Kalau yanfuhu meniupkan. Kalau yunfahu itu ditiupkan. Itulah artinya. Ya, jadi ketika itulah setelah ditiupkan oleh malaikat yang disuruh oleh Allah sebagai petugas. Nah, di situ orang itu ketika awal ditiupkan itu Pak, digambarkan itu kayak suara yang memekik Pak. Kalau suara yang memekik itu Pak, itu bisa menjadikan keluar darah Pak. Coba kalau Bapak itu mendengarkan gesekan besi Pak, rasanya kayak apa Pak? Ngilu Pak ya. Padahal itu gesekan besi. Ya, padahal tidak nempel. Ngilu sekali, kik gitu kan ya. Nah itu, begitu juga ketika trompet di sana itu ditiupkan, semua orang itu kebingungan, semua orang itu menjadikan sakitnya luar biasa. Nah disitulah manusia itu dicabut nyawanya ketika itu. Ya, terus kalau kita perhatikan lagi, pembelajaran bagi kita, watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, ketika kita melihat gunung,
kelihatannya kan kasat mata, ya udah dia tuh diem Pak ya, keras. Yang sebenarnya gunung itu jalan, seperti jalannya apa itu Pak, mendung ya, awan Pak ya, seperti itu jalannya. Jadi di sini dinyatakan wahya tamurru marros sahab. Dia gunung ya, dianya kepada jibal gitu ya. Tamurru berjalan marros sahab seperti jalannya awan yang ada di langit. Nah, itulah kesempurnaan Allah menciptakan sesuatu sehingga kita tidak terasa bahwa gunung itu berjalan. Ini kemarin saya umpamakan, kalau ada anak kecil terus dilatih, ada di sana itu ada daya tarik ya Pak ya. Nah, botol diikat ya, terus setelah diikat pakai apa itu, pakai benang, terus setelah panjang diputer. Setelah dilihat airnya tumpah enggak kan ya. Nah, itulah karena ada daya tarik tersendiri. Nah, begitu juga ketika apa itu ciptaan Allah ini diputar dengan sempurna ya, masing-masing berjalan, itu tidak ada yang terasa bahwa di sana itu ada gonjang-ganjing. Ya, jadi itulah gambaran bahwa apa itu gunung itu berjalan. Yuk kita teruskan. Mau jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fasa'in yawma idzin aminun. Man siapa orang jaa yang datang bil hasanati dengan kebaikan. Artinya siapa yang membawa kebaikan, falahu khairun, maka baginya itu kebaikan. Ini ada yang menyatakan khair itu kan kalau dalam Al-Qur'an itu ada istilah kalimat yang bertingkat-tingkat, Pak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya superlatif, Pak ya. Jadi ya ada good, better gitu ya Pak ya. Ya good, better ya, kira-kira seperti itu. Ada baik yang lebih baik, terus the best gitu ya, yang terbaik. Itu namanya superlatif Pak ya. Nah, di sini ada ulama yang menyatakan khair itu bukan tafdil, bukan yang terbaik. Kita baca dulu ya Pak ya. Khairum minha wa hum min fazain. Wahum mereka min fazain, dari apa itu sesuatu yang mengagetkan, yauma idzin aminun, mereka itu aman-aman saja. Ya, jadi khair itu ada yang menyatakan mengartikan lebih baik. Ada yang menyatakan seperti itu, seperti tadi kalimat yang superlatif, good, better, the best gitu Pak ya. Good baik, better lebih baik, the best itu lebih baik, yang terbaik. The best Pak, kalau the best yang terbaik Pak. Better itu yang lebih baik. Nah, khair itu bukan seperti itu. Karena apa? Nanti ada jawabannya. Khair itu adalah kebaikan yang 10 kali lipat. Nah, kita lihat amalan-amalan kita itu bisa diterima oleh Allah itu mempunyai kategori Pak. Mempunyai kategori. Kategorinya apa? Nomor 1, 2, kuncinya yaitu orang beriman. Kalau dia itu beriman, maka ketika dia itu beramal, maka Allah terima. Ya, kuncinya yaitu beriman. Makanya ada beberapa perumpamaan. Ada orang non-Islam. Nah, ini biasanya mohon maaf ya Pak ya, orang-orang Cina gitu ya, ketika dia itu dekat dengan orang-orang Muslim, ketika orang Muslim itu membangun masjid terus ngajukan proposal gitu kan ya, terus karena majikannya dekat dengan dia, maka dia pun memberikan sumbangan yang gede. Ketika memberikan sumbangan gede, maka dia pun tanya kepada Pak Ustadz, katanya kalau ngebangun masjid berarti membangun gedung di sorga. Ya betul. Kalau begitu saya punya gedung di sorga. Iya punya. Tapi kuncinya belum ada Pak gitu. Apa ya kuncinya?
Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi sering kan dikumandangkan ya, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itulah Miftahul jannah, kuncinya itu la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak mau ngambil gedongnya yang ada di sorga, ini kuncinya ada. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita gambarkan orang-orang yang tidak beriman itu digambarkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang tersesat dan perilakunya ketika menyikapi kehidupan dunia mengira bahwa kehidupan dunia itulah yang akan membuat perilakunya lebih baik. Nah itu salah ya Pak ya. Makanya di sini dijelaskan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Jadi mereka itulah orang-orang kafir dengan ayat-ayatnya, waliqaihi, dan pertemuannya dengan Allah. Jadi mereka tidak percaya akan adanya pertemuan dia dengan Tuhannya. Oleh karena itu apa? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi orang-orang kafir, mohon maaf ya, orang-orang yang tidak beriman, yang mengira bahwa kehidupan duniawinya itu akan memperbaiki perilakunya, akan membuat baik perilakunya, itu salah besar. Oleh karena itu mereka itu tidak ada hitung-hitungan. Ketika di akhirat nanti itu ya langsung lempar saja ke dalam neraka. Ya, jadi satu yaitu kuncinya kalau dia itu beriman. Nah ini kuncinya, memperoleh pahala atau tidak ketika dia itu beriman atau tidak. Kalau beriman ya akan memperoleh pahala. Nah ini kuncinya. Yang kedua, amalan Pak. Amalan itu ternyata ada pahalanya, itu perbuatannya itu satu dikasih pahala satu, bukan berlipat. Contohnya, kalau orang itu niat berbuat jahat dan dia itu berbuat juga jahatnya, hanya dihitung satu Pak. Ya, jadi dia itu disiksa, kekeliruannya itu hanya satu. Kalau dia itu niat jahat, tetapi dia tidak lagi melaksanakan kejahatannya, dihitung pahala satu. Nah itu artinya gitu. Umpamanya ketika saya pagi-pagi sudah mau iseng itu tetangga mau lewat, kasih palang kayu biar nggak mau jalan. Umpamanya jalannya karena jalannya rusak gitu. Palang kayu yang gede. Terus sudah pagi-pagi dia itu mau naruh, nggak jadi. Nah, dia dapat pahala satu, nggak jadinya itu. Kalau dia itu jadi naruh palang kayu, nah dapat siksaan satu. Nah ini, jadi berbuat satu, imbalannya satu. Ini yang satu-satu. Nanti ada yang dia itu pahalanya itu 10 kali lipat. Nah di sana ada pernyataan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan maka baginya itu 10 kebaikan. Wala yujza, dan dia tidak akan dibalaskan illa mislaha kalau dia itu berbuat buruk. Ya, jadi kalau berbuat baik, niat berbuat baik. Saya pagi-pagi mau bangun sholat subuh, mau berjamaah, mau ngaji. Udah niat itu. Terus dilaksanakan. Niatnya sudah dapat pahala Pak, niatnya. Dilaksanakan, dapat 10 pahala. Nah itulah kalau lihat dari lipat ganda pahala yang ada dalam Al-Quran, itu seperti itu.
Nanti ada lagi pahala itu lipat gandanya sampai 700. Apa itu? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, jadi orang yang menginfakkan di jalan Allah. Ya alhamdulillah ya. Kalau di Masjid At-Taubah itu ada aja orang yang memberikan infak, memberikan sesuatu. Ya, di masjid itu apa saja bisa ya Pak ya. Orang yang diberikan rizki umpamanya, yang punya diberikan rizki di sini setiap pagi Ahad urun rempuk. Ada donatur terus memberikan sumbangan untuk makan umpamanya. Nah itu pahala juga ya. Jadi ikut urun rempuk, jangan Pak Amri aja, jangan Pak Yahya aja gitu umpamanya gitu ya. Nah itu boleh, itu pahala itu ya Pak ya. Yang makan pahala juga Pak, karena niatnya ibadah ya. Jadi makan di masjid juga di sini ini ibadah ya Pak ya. Jadi penting ya, jadi ini penting. Nah jadi di sana itu ada apa itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ada 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang itu ada 100, berarti 700 Pak. Nah itulah orang yang memberikan infak. Jadi 700 kali lipat. Nanti ada lagi yang pahalanya itu tidak diketahui oleh siapapun. Apa Pak kira-kira? Saum, puasa. Ya. Jadi puasa itu tidak ada yang tahu saking besarnya. Makanya dinyatakan oleh Allah, wa ana ajzibi, dan akulah yang membalasnya. Jadi kalau kita lengkap gitu ya, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa ya, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan sayalah yang akan membalas langsung. Ya, walaupun ada keperluan disempatkan ngaji gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah ini kayak tetangga saya gitu ya. Walaupun ada keperluan tetap ikut ngaji ya, alhamdulillah. Ya itulah. Ya, jadi apa itu? Itulah pahala. Ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an, Pak. Dan yang namanya Al-Qur'an itu tidak perlu ragu, pasti itu. Ya, pasti. Ya, kalau di kita kan banyak ya, apa itu ustadz, ada ustadz sodako gitu Pak ya. Pasti Bapak tahu yang namanya ustadz sodako. Yang nggak salah, dia itu nggak salah gitu ya. Nanti ya ada ustadz yang terenyuh kalau ngomong gitu ya, kayak Agim gitu ya, itu menyentuh hati. Nanti juga ada ustadz yang dulu Arifin Ilham gitu ya, kalau ceramah itu menjadikan nangis gitu ya Pak ya. Nah itulah ada ciri khas mengajak kita untuk apa itu ikut di dalamnya gitu ya. Al-Quran jelas memberikan bagian-bagian seperti itu. Saya ulang lagi bahwa ketika amalan itu dikerjakan, itu kuncinya yaitu beriman atau tidak. Kalau beriman pasti dapat pahala. Yang kedua, pahala itu ada yang satu-satu. Yang tadi, kalau dia itu niat berbuat salah, tidak jadi melaksanakan kesalahannya, satu pahalanya, yaitu satu-satu. Kalau dia itu mengerjakan, satu siksaannya. Nanti ada lagi yang 10 kali lipat, yaitu siapa yang berbuat kebaikan, ini pada umumnya Pak, kalau yang ini pasti dibalas dengan 10 kali lipat. Dan yang berikutnya yaitu yang 700 kali lipat, yaitu berinfak. Ya, berinfak seberapapun. Jadi masjid ada keropak, ya 2000 boleh, nggak masalah. Yang namanya infak itu kan sesuai dengan kemampuan. Nggak diharuskan sekian, enggak Pak. Silahkan semampunya. Ini saya ingat Rasulullah itu ketika mau berperang Pak, mau berperang itu kan semua sahabat itu berkorban dengan hartanya.
Ketika ada orang yang mau berperang, terus dia juga menginfakkan sebagian ya, karena dia itu berperang, mohon maaf dalam tanda kutip pemberiannya itu kecil. Kata Rasul itu jangan minder. Semua yang menilai bukan saya, yang menilai adalah Allah. Nah, kalau Allah penilaiannya itu ada termaktub dalam Al-Quran yang seperti ini. Ya, jadi berinfak itu 700 kali lipat. Sedangkan yang mungkin paling tinggi itu saum, Pak ya, ternyata ya Pak ya. Saum. Karena Allah nyatakan ana ajzibi. Dan konon malaikat itu yang membawa amalan pun nggak tahu kalau amalan itu diterima atau tidak, nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu, Pak. Apakah amalan itu diterima atau tidak, itu nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu wa ana ajzibi. Ya, yaitulah gambaran amalan-amalan kita. Wa ma jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa man jaa, dan siapa jaa datang bisayyi'ah membawa keburukan, fakubat maka disuntrungkan. Ya, wujuhuhum fakubat ini juga asalnya ini termasuk bunda majhul ya, kubat. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini tad'if ya. Fakubat disungkurkan, disuntrungkan, wujuhuhum muka mereka finnari di dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah Allah akan membalas kecuali apa yang telah kamu perbuat ketika di dunia. Ya, jadi kalau di dalam tafsir ini dinyatakan man jaa bis-sayyi'ah faqubat wujuhuhum, ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, makanya mukanya itu disuntrungkan, dijeburkan di dalam api neraka. Nah, itulah gambaran orang-orang yang menyekutukan Allah. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil alladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama umirtu, sesungguhnya aku ini disuruh. Umirtu asalnya amaro. Kalau amartu itu aku memerintah. Kalau umirtu itu artinya aku disuruh. Ini juga kalimat mabni majhul. Ya, mabni majhul saya ingatkan yaitu dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Umirtu, aku diperintah an a'budu rabb hadhil baldati, yaitu aku disuruh menyembah Tuhan dari negeri ini, alladzi harramaha, yang telah disucikannya, walahu kullu syai'in, dan baginya setiap sesuatu, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku disuruh untuk menjadi orang yang berserah diri. Ya, jadi ini perintahnya ya, perintahnya itu. Makanya tadi kalau di dalam tafsir itu fakubat wujuhuhum itu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Makanya dijelaskan, aku hanya disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan, Tuhannya negeri ini. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ada penjelasan kan, kalau orang-orang syirik itu mengabdi kepada selain Allah. Ya, mengabdi kepada selain Allah, itulah orang-orang syirik. Walaupun nanti ada pembagian ya, tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan untuk kita. Nah, itu tauhid rububiyah. Jadi yakin bahwa Allah itulah sebagai pencipta, itulah disebut tauhid rububiyah.
Nanti tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan kepada Tuhan tetapi dengan istilah uluhiyah yaitu mengabdi hanya kepada Allah. Ya, jadi kita disuruh hanya mengabdi kepada Allah, itulah yang disebutnya tauhid uluhiyah. Makanya kalau ada orang yang ngabdi kepada selain Allah, itu kategorinya syirik. Tidak dibenarkan. Nanti ada lagi asma wa sifat. Ya, asma wa sifat di sana itu ketika menyebut asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah tetap mengagungkan Allah. Tidak, Allah itu tidak tersusun. Artinya umpamanya Allah Ahad, Allah As-Somad. Jadi As-Somad sebagai tempat bersandar bukan lain. Itulah ya zat Allah juga, maksudnya seperti itu. Jadi As-Somad sebagai sandaran itu bukan terbagi. Bukan seperti dinding ini Pak ya, terus warnanya krem, bukan seperti itu. Ya, dinding ya yang dimaksudkan yaitu zat Allah, ya udah, itulah zat Allah. Jadi karena Allah itu sempurna, dari zatnya pun dia itu bisa sami, bisa mendengar, bisa melihat dari zatnya tanpa ada telinga, tanpa ada penglihatan, tapi dengan zatnya. Karena Allah itulah sempurna. Kalau kita kan enggak ya Pak ya, bisa melihat karena ada matanya, bisa mendengar karena telinganya, bisa berbicara karena ada mulutnya. Kalau Allah melihat, mendengar, berbicara dengan zatnya. Nah itu maksudnya asma was sifat. Wa an atlul Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal mundarin. Wa an atsluwal Qur'an, aku akan membacakan Al-Qur'an, ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang memperoleh hidayah, maka hidayahnya itu untuk studi sendiri, ya. Jadi hidayah itulah untuk diri sendiri. Wa man dhalla, barang siapa yang tersesat, katakanlah fakul, maka katakanlah Muhammad, innama ana minal mungdarin, bahwa aku inilah sebagai pengingat. Ini perlu diingat ya Pak ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sebenarnya kita lagi komunikasi dengan Allah. Ya, ingat, ketika kita itu sedang membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, ketika ada orang baca Quran, disuruh dengarkan. Karena di situ ada komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Karena apa di sini? Ketika fakul, sebenarnya di sini nih untuk Nabi Muhammad kan ya, untuk Nabi Muhammad. Tetapi yang lagi membacakan kita. Fakul, maka katakanlah kepada kita, innama ana minal mungdarin, sesungguhnya kami yang membaca itu termasuk yang memberikan peringatan. Makanya nanti al-ulama warasatul anbiya, karena al-ulama itu yang baca Al-Quran. Posisinya yaitu sedang berkomunikasi dengan Allah. Bukan berarti yang membaca Al-Quran itu Nabi, bukan. Tapi ini diajak komunikasi. Ya, jadi di sini nyatakan, aku membaca Al-Quran. Siapa yang memperoleh hidayah, maka untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang yang tersesat, katakanlah bahwa aku ini termasuk orang yang memberikan peringatan. Ya, jadi suruh diingatkan. Jadi kalau ada orang yang tersesat, ingat, kita itu termasuk minal mungdarin. Ya, jadi disuruh untuk mengingatkan kepada orang-orang yang tersesat. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa qul, dan katakanlah, alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillahi, itu keagungan Allah, milik Allah. Sayurikum, akan saya beritahukan kepadamu. Asalnya yaro ya Pak ya, asalnya yaro, melihat. Karena ini lagi-lagi mabni majhul, sayurikum, saya beritahukan kepada kalian.
Artinya bukan melihat, tetapi diberitahukan. Sayurikum, akan aku beritahukan kepada kamu ayatihi, yaitu ayat-ayat Allah, fata'rifunaha, maka kalian akan lihatnya. Ya, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu itu bukan yang lalai amma ta'malun, dari segala apa yang engkau perbuat. Ya, jadi orang membaca Al-Quran itu sebenarnya komunikasinya nggak tanggung-tanggung ya Pak ya. Makanya ketika orang baca Quran itu pahalanya satu huruf itu 10. Satu huruf gitu Pak ya. Itu makanya karena kita berkomunikasi dengan Allah langsung. Orang membaca Al-Quran paham atau tidak paham dapat pahala. Ya, apalagi paham. Apalagi tahu pesan-pesannya, dapat pahala yang lebih dari itu. Ya, kalau kita itu sering baca Al-Quran, berarti kita sering dinasehati oleh Allah. Kalau orang sering baca Quran, hatinya nggak keras Pak, hatinya nggak keras. Ketika diperingatkan, ya itu adalah firman Allah, aku akan ikut. Tapi kalau orang itu tidak pernah baca Quran, hatinya keras, angkuh Pak, angkuh, sombong. Kalau orang itu nggak pernah baca Quran, makanya dari kecil suruh baca Quran. Di samping kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu mengajak yang membacanya itu menjadi hati yang lembut, ya, hati yang lembut. Ya, oleh karena itu kita selalu meminta kepada Allah ya, dimudahkan, diberikan umur yang panjang untuk mampu memahami Al-Quran. Itulah harapan kita. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.